Yang namanya PAD atau APBD-nya luar biasa. Diperlukan inovasi. Ini diperlukan inovasi karena yang pertama dukungan masyarakat yang paling penting. Jadi bukan masyarakat setempat, tapi masyarakat di sekitar wilayah itu. Sobat JPPod, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan seperti biasa ya, di program podcast ini banyak sekali sebenarnya keluhan dan juga usulan. Boleh nih, yang pasti datangnya langsung dari masyarakat Jawa Timur yang dikeluhkan kepada dewannya masing-masing dewan. Ya, kita ketahui di podcast ini siapa sih yang nggak kenal dengan sosok para legislator yang ada di dapil masing-masing yang selalu membawa isu-isu menarik yang harus kita bahas agar pemerintah mendengarkan langsung keluh kesah masyarakatnya. Dan pada kesempatan ini kita akan menyapa tamu spesial anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Edi Paripurna dari fraksi PDI Perjuangan. Langsung saja kita sapa Bapak Edi Paripurna. Salam semangat, selamat pagi, selalu harus semangat ya Pak? Siap. Selalu semangat ya kan? Walaupun usianya kategori bukan generasi milenial, tapi selalu senyum, selalu humble, ini cukup menarik perhatian. Sehat-sehat ya Bapak Edi? Alhamdulillah. Pak Edi sehat. Paripurna, berarti beliau ini tidak pernah absen dari kategori paripurna gitu ya, bercanda ya Pak. Soal tema yang kita bahas adalah efektivitas program desa wisata dan BUMDes. Sesuai dengan komisinya Pak Edi adalah di Komisi B, berkaitan dengan perekonomian. Pertanian. Wah, pertanian ya Pak ya? Pertanian. Oke. Wah, ini lagi harusnya Jawa Timur kaya akan hasil tani ya Pak ya. Ngomong soal topik ini Pak, bagaimana sih Pak kalau dari hasil mungkin temuan atau pantauan, barangkali ada curhatan dari warga Pak terkait dengan progres dari program desa wisata dan juga BUMDes ini. Apalagi ini ya, sudah baru saja ada juga program baru desa koperasi desa Merah Putih. Ini kan juga berkaitan dengan di desa-desa. Gimana Pak? Terima kasih. Terkait dengan desa wisata sekarang lagi booming ya di setiap daerah, terutama di wilayah kabupaten yang mempunyai beberapa desa. Dengan adanya desa wisata ini paling tidak memberikan peningkatan pendapatan masyarakat di desa. Harusnya seperti itu. Memang setiap desa tidak sama antara desa yang satu dengan yang lain. Yang penting sekarang munculnya dengan adanya desa wisata, yang pertama bagaimana kondisi desa tersebut, terutama infrastruktur. Yang kedua adalah potensi desa itu ada apanya. Yang ketiga terutama bentuk desa, tradisi desa itu. Karena tidak semua desa itu mempunyai desa wisata. Karena dengan adanya wisata desa itu kan paling tidak akan membawa kontribusi pada masyarakat desa dengan adanya bagaimana masyarakat bisa hadir, bisa datang ke desa wisata itu. Jadi sekarang di Jawa Timur itu hampir dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, masing-masing desa itu mempunyai desa wisata. Contoh di Kabupaten Pasuruan, termasuk di daerah pemilihan saya, ada yang namanya... Boleh Pak dipertegas Pak, Pasuruan, ya. mana nih dapilnya? Kita bicara Pasuruan, ya, Pasuruan, Probolinggo. Itu kan di Pasuruan ini di Desa Balidono, itu ada desa wisata bunga Edelweiss. Edelweiss ya? Edelweiss. Nah, ini satu-satunya Jawa Timur. Padahal biasanya kalau, mohon maaf ya Pak, padahal biasanya itu kalau hanya bisa menemukan bunga Edelweiss itu kalau kita sudah mencapai puncak Bromo nih Pak. Benar kan ya Pak? Bener. Berarti sekarang sudah ada tempat di daerah bawah Bromo sudah ada. Oke. Di sana pertanian Edelweiss sangat luar biasa. Karena bagi suku masyarakat Tengger itu sebagai bunga keramat aslinya. Di mana bunga tersebut akan tumbuh setelah adanya
eh, hari Karo masyarakat Tengger itu memang dibudayakan sebagai bunga keramat. Tapi sekarang ini dengan adanya desa wisata malah bisa dipromosikan ke daerah lain. Jadi dijual belikan dengan dilakukan oleh masyarakat bentuk perkebunan. Di situ wisata bisa hadir, bisa membeli, bisa membawa bibitnya. Sejauh ini untuk pengetahuan masyarakat luas sudah banyak nggak Pak? Mungkin dari promo atau apa gitu, banyak kunjungannya nggak Pak kalau di situ? Yang paling ramai pada saat Kasodo. Ada Kasodo. Masyarakat lokal atau masyarakat lokal nasional, saja? Oh nasional. Iya. Kasodo kan setiap tahun sekali hari rayanya umat Tengger. Yang lagi dinamakan orang ke Bromo. Nah, Bromo ini kan kalau kita mau melihat kepemilikan ada milik 4 wilayah. Kabupaten Pasuruan, termasuk Kabupaten Probolinggo, termasuk Kabupaten Lumajang dan Malang. Cuman kalau kita melihat terbitnya matahari, yang paling bagus itu ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, yang ada di Desa Tosari dengan namanya Bukit Penanjakan. Nah, di Penanjakan itu orang akan melihat langsung terbit matahari dari daerah sekitar Bromo itu. Dan yang tadi saya sampaikan dengan adanya desa wisata Edelweiss, ini sudah mulai banyak pengunjung hadir ke sana. Dan itu juga akan mendapat pendapatan masyarakat desa. Di samping kehidupan mereka itu wilayahnya Baledono itu adalah wilayah perkebunan, karena di sana ada tanaman kubis, tanaman wortel, tapi Edelweiss ini sangat luar biasa. Sampai hari ini pengunjung hampir setiap hari hadir. Tidak hanya di momen upacara Kasodo tadi ya Pak ya. Sehari-hari pun bisa hadir ke sana. Lanjut, ngomong soal Bromo ini sangat menarik. Ya memang kalau di dapilnya Pak Edi sendiri Pasuruan Probolinggo sejatinya banyak sekali. Kalau kita ngomong wisata itu sebenarnya banyak potensi wisatanya, tidak hanya di Bromo dan sekitarnya ya Pak ya. Harus nih wisatawan diajak ke desa-desa. Lanjut Pak, ngomong-ngomong soal program desa wisata ini kan salah satu program yang mensupport perkembangan wisata, khususnya di desa-desa ya Pak ya, di Jawa Timur. Tadi sudah dijelaskan banyak sebenarnya. Kalau menurut Pak Edi sendiri, sejauh apa efektivitas dalam pemerintah kabupaten ini mensupport untuk mempromosikan sekaligus ya membantulah mengenalkan lah, mensosialisasikan bahwa ada loh desa wisata yang di dalam-dalam gini yuk. Kalau kalian mungkin tidak semua banyak tahu bahwa ada salah satu desa Edelweiss ya Pak ya. Ini salah satu contoh, mungkin ada desa-desa lain. Kalau sejauh ini di dapil Pak Edi sendiri gimana Pak? Kekompakan masyarakat sudah oke. Kan butuh peran pemerintah juga nih. Ya. Memang dengan adanya desa wisata ini kan karena inisiatif dari warga desa, terutama dari pemerintahan desa sendiri, sama tokoh-tokoh yang ada di desa tersebut. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk desa wisata ini bisa berkembang. Tentunya peran pemerintah daerah itu harus hadir untuk bisa mensupport. Karena desa hanya menyediakan tempat, tidak cukup dengan bagaimana peran pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten maupun kota, tapi bagaimana peran dari tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri. Karena terbentuknya desa wisata ini tidak mudah, terutama bagaimana penggagas, pendiri desa wisata harus tahu terhadap masalah menghadapi wisata. Ya, jadi desanya menyediakan tempat, tapi bagaimana meramu desa itu bisa menarik masyarakat, wisatawan bisa hadir ke desa tersebut. Penting loh Pak di era sekarang itu. Dan itu sangat penting sekali, karena tidak cukup hanya menyediakan tempat, tapi bagaimana konsep desa wisata itu bisa memberikan daya tarik pada masyarakat luar. Itu yang paling penting.
Memang semua desa kepingin mempunyai desa wisata, tapi kadang-kadang mereka tidak memahami apa yang kita sajikan pada masyarakat dan apa yang harus kita berikan pada masyarakat agar bisa hadir ke sana. Banyak desa-desa itu membentuk desa wisata, tapi umurnya tidak panjang, hanya sekedar tampil, tapi setelah itu tindak lanjutnya bagaimana ada. Diperlukan inovasi. Ini diperlukan inovasi dan dibutuhkan orang masyarakat desa yang mampu untuk bisa menciptakan desa wisata. Kalaupun memang di desa tidak ada peran pemerintah ini yang perlu untuk melakukan edukasi ya Pak ya. Tapi sejauh ini ada nggak Pak? Pernah ada? Ada beberapa desa yang dibantu. Karena pemerintah daerah sendiri tidak semua desa akan kita berikan bantuan untuk membentuk desa wisata, tapi dilihat dari wilayahnya. Nah, sekarang kan banyak desa wisata itu kan wilayah-wilayah yang ada di daerah pegunungan. Karena orang hadir untuk berwisata itu yang pertama adalah kondisi daerah, kondisi alamnya, itu yang dihadiri oleh masyarakat. Contoh di Jawa Timur ini, kalau dulu pernah kita lihat sekitar tahun 80-an, wisata satu-satunya yang ada di Jawa Timur hanya di Kabupaten Pasuruan, yang namanya Tretes. Iya kan? Tretes atau Kecamatan Prigen. Ini dulu satu-satunya Jawa Timur, belum ada. Di daerah lain berkembang kecuali Tretes. Bukan hanya masyarakat Jawa Timur yang hadir, tapi masyarakat di luar Jawa Timur, kalau ke Jawa Timur, untuk wisata ada Tretes. Nah, kenapa sekarang perkembangan di Tretes tidak sangat jauh dengan daerah lain? Nah, kembali peran pemerintah daerah. Kalau dulu seperti Malang, konsep wisatanya kalah dengan wilayah Prigen atau Tretes. Tapi sekarang sudah mulai berkembang. Batu dulu satu wilayah dengan Kabupaten Malang, sekarang memisahkan diri membentuk wilayah Kotatip. Akhirnya Batu sebagai tempat wisata. Nah, ini tergantung dari masyarakat itu sendiri. Untuk mengelola, membangun wisata itu bisa berhasil, bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa dihadiri oleh masyarakat, tergantung konsep masyarakat itu sendiri. Kuncinya di situ. Di samping kita mempunyai daerah wisata, tapi bagaimana mengelola daerah itu bisa berkembang. Nah, contoh Batu sekarang luar biasa. Tidak hanya satu tempat, satu titik wisata yang harus dikunjungi masyarakat, tapi beberapa desa itu sudah mulai membangun. Makanya sekarang perkembangan wisata di Jawa Timur yang lebih populer sekarang ada di Batu. Dan pendapatan masyarakat Batu sangat luar biasa. Karena banyak destinasi-destinasi yang harus dikunjungi. Ya kan? Akhirnya mereka bermalam di Kota Batu. Sampai di sana sekarang ada wisata Jatim Park. Sampai 3 titik di sana. Ini kan luar biasa. Berarti dukungan masyarakat, peran masyarakat ini sangat dibutuhkan oleh para investasi yang membuat tempat wisata. Oke. Pak Edi, padahal tadi disebutkan Pak Edi kalau ini juga saya baru tahu Pak, kalau ternyata Tretes itu adalah wisata pertama kali yang ada di Jawa Timur. Andai kata kalau bahasa kekiniannya adalah puncaknya Jatim ya Pak. Betul, puncak ya Pak. Namun kenapa kok itu menjadi pertama kali desa wisata yang dikenal kala itu di 80-an, justru mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya, kok kesannya sekarang agak sedikit tertinggal, bisa dikatakan itu. Ya mungkin loh Pak, mungkin tidak ada anggaran untuk melakukan ini Pak, upgrading untuk pengelolaan, mungkin Pak. Bagaimana kalau soal anggaran, apakah juga kalau masyarakatnya menyediakan lahan, tapi tidak ada anggaran untuk mensupport, gimana juga Pak? Kan bingung juga Pak. Jadi gini, memang wisata itu bisa berkembang tergantung kepala daerahnya. Oh, kepala desa dalam hal ini ya Pak ya? Kepala daerah. Atau bupati kabupaten? Masuk bupati atau wali kota yang ada. Kenapa Batu itu bisa berkembang? Padahal awalnya wisata ada di Tretes. Ya. Karena yang pertama dukungan masyarakat yang paling penting itu. Jadi bukan masyarakat setempat, tapi masyarakat di sekitar wilayah itu.
Ya, bagaimanapun peran pemerintah daerah bagaimana mengajak investasi masuk. Nah, itu yang paling penting. Karena di pihak ketiga kan dengan masyarakat di luar daerah itu, ini yang sangat dibutuhkan. Contoh di daerah Batu ini bisa berkembang karena peran pemerintah kotanya bisa mengajak investasi masuk. Iya, yang paling penting dukungan masyarakatnya. Kalau masyarakat mendukung, saya yakin semua bisa terrealisasi. Nah, Pasuruan ini kadang-kadang kulturnya beda. Bukan maksud membeda-bedakan, bukan maksud membeda-bedakan atau mempesimiskan, hanya menjadi contoh ya Pak ya. Contoh, salah satu contoh di Batu ini semua masyarakatnya mendukung program-program untuk wisata tersebut karena sesuai dengan potensi daerahnya. Nah, tentunya kalau kita bicara Pasuruan itu tempat wisata itu luar biasa, bukan hanya di daerah satu kecamatan Prigen, tapi di Purwodadi, Nongkojajar, termasuk Tosari, Bromo tadi, ya, termasuk di daerah pesisir pantai, ini juga daerah wisata. Tapi kenapa sampai hari ini perkembangannya tidak signifikan? Ya, karena yang pertama dukungan pemerintah mungkin belum bisa memberikan kontribusi pada masyarakatnya, belum bisa memberikan kesempatan pada masyarakatnya. Apa yang harus kita bangun desanya, ini belum ada. Kalau masalah anggaran, saya pikir Pasuruan ini termasuk 5 besar di Jawa Timur, APBD-nya, setelah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto. Tapi Mojokerto kita bicara wisata setelah mulai berkembang sekarang. Ya kan? Pasuruan ini kalau Sabtu Minggu rame, mulai Pandaan sampai ke Prigen. Tapi ramenya bukan arah ke Tretes. Ini arahnya ke Trawas. Mohon maaf ya Pak, sampai-sampai sekarang itu stigmanya negatif loh Pak di kawasan tersebut. Bener nggak Pak Edi? Mohon maaf loh Pak Edi, ini kan kata netizen juga, ya kan? Ya. Jadi memang terkenalnya dulu seperti itu. Tapi rame untuk wisata kan nggak ada tempat lagi. Nah, stigma seperti yang tadi disampaikan ini memang sekarang sudah mulai terkikis. Tapi wisata yang sana nggak ada. Orang berkunjung berwisata itu tujuannya ingin menikmati, ya kan, menikmati tempat-tempat wisata tersebut. Di Batu kenapa orang harus bermalam? Ya, karena di sana ada berapa titik tempat wisata. Satu hari tidak cukup, mungkin akan dilanjutkan besok. Nah, akhirnya daripada mereka pulang bermalam di sana. Tapi kalau di Prigen ada tempat wisata Taman Safari yang terkenal sampai sekarang. Terus kedua Cimory, tempat education anak-anak ya, family ya, masalah susu sapi dan cuma itu aja. Jadi orang datang ke sana ya pulang, karena sudah dikunjungi 2 titik. Tapi kalau di Batu kan banyak, nggak cukup 1 hari mereka kan, karena wisata keluarga, ya kan, ingin memberikan kesempatan anak-anaknya, keluarganya menikmati wisata yang ada. Kalau di Tretes seperti itu. Tapi kalau menurut peninjauan Pak Edi sendiri, ada nggak sih sebenarnya kawasan yang berpotensi untuk bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata baru, Pak? Banyak, kalau di Prigen banyak. Banyak. Dan masyarakat support ya, Pak? Sangat support. Cuman pihak ketiganya atau investasi masuk ke sana, kenapa nggak sanggup? Nah, ini dibutuhkan peran pemerintah daerah. Ini catatan nih buat pemerintah kabupaten kota setempat. Kalau misal Pak ya, ini kalau misal ngomongannya gini nih, mulutnya mak-mak Surabaya Pak ya. Misal kok aku gelem duwe inovasi, mari ngono masyarakatnya gak gelem dikoordinasikan. Iki misalnya mulutnya mak-mak ngono ya. Ya kan kayak gitu kan. Kadang yang lagi viral-viral kayak gitu Pak. Punya kebijakan baru dituntut. Ya, tapi secara kalau masyarakat itu masa akal sih gelem nurut kok Pak yo. Betul. Makanya peran destinasi wisata itu bisa berkembang tergantung kuncinya masyarakat. Kalau masyarakat mendukung ya sudah selesai. Kalau sekarang masyarakat sudah mendukung kan Pak? Sangat mendukung. Sekarang masyarakatnya sudah mendukung. Tapi ya. Pihak ketiganya mau masuk ke sana, siapa yang harus mengantarkan ke sana? Peran pemerintah. Sejauh ini memang belum pernah sama sekali untuk melakukan negosiasi atau walaupun hanya sekedar survei ninjau gitu Pak.
Pernah nggak Pak? Pernah sekali Ada aja? salah satu desa di wilayah Prigen yang namanya Desa Jatiarjo. Ini masyarakatnya guyup, kerjasama dengan tanah perhutani. Oke. Dibuat wisata desa. Ini berarti kan dukungan masyarakat luar biasa. Jadi bekerjasama dengan pihak perhutani, berapa lahan perhutani yang akan dibuat wisata desa. Dengan catatan memang ada aturan-aturannya, tidak boleh memotong tanaman yang di hutan itu, tapi bisa mengambil di sela-sela hutan itu. Akhirnya berdirilah desa wisata, tempat perkemahan, tempat kuliner. Akhirnya ramai di situ. Jadi sekarang masyarakat desa itu banyak mandirinya. Nah, ini dibutuhkan pemerintah itu harus hadir. Bagaimana wisata itu bisa berkembang, bisa besar. Bagaimana peran pemerintah daerah itu untuk mensupport masyarakatnya. Nah, tentunya di Tretes itu ya sama dengan Batu, nggak jauh. Bukan wilayah Prigen aja, Purwodadi itu tadi, Nongkojajar bisa dibuat wisata peternak sapi. Kan koperasi susunya luar biasa sana. Tapi ya seperti itu aja yang ada sampai sekarang. Hanya dibuat sekedar untuk kayak home industry gitu ya Pak? Iya. Padahal bisa buat edukasi layaknya yang disebutkan tadi Cimory kan sebenarnya bisa. Ini bisa. Langsung sapinya langsung nih malah ada. Cimory malah pihak ketiga yang ada ke sana. Nah, kenapa daerah-daerah lain tidak bisa dikembangkan? Pernah nggak Pak ini Pak diusulkan dalam forum komisi gitu Pak? Sebetulnya di DPR saya dulu pernah tahun 2024 sebagai anggota Dewan Pasuruan pertama kali saya di lembaga legislatif, itu sudah kami sampaikan peran pemerintah harus memprioritaskan daerah Pasuruan ini kan sama semua dengan daerah lain. Kita punya pegunungan, kita punya pantai, kita punya daerah pertanian, semuanya ada di Pasuruan ini. Nah, kenapa kita kalah dengan daerah-daerah lain? Seperti Sidoarjo. Sidoarjo PAD-nya lebih tinggi, tapi daerah kan daerah industri ya. Industri. Dan Pasuruan juga daerah industri. Tapi kenapa kita jauh sekali dengan Sidoarjo? Nah, berarti di sana ada daerah yang tidak bisa dimanfaatkan di Pasuruan, iya kan? Karena sebagai pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah wilayah Kabupaten Pasuruan. Bagaimana mensejahterakan masyarakat? Tentunya tidak hanya pemerintah mensupport anggaran untuk masyarakatnya, tapi bagaimana desa itu bisa dikembangkan, bisa dimajukan sesuai dengan kultur masyarakat yang ada di desa Kabupaten Pasuruan itu. Kalau kita bicara nelayan, tentunya di daerah pinggiran yang ada di wilayah Kecamatan Lekok, Nguling, Rejoso, ini kan daerah pantai, kan bisa dibuat wisata pantai. Nah, ini nggak ada sampai sekarang. Padahal wisata itu tidak hanya di daerah pegunungan, tapi di pantai pun orang akan hadir. Di Nguling ada wisata mangrove. Ya seperti itu aja, tapi pengembangan destinasinya di dalamnya apa yang isinya nggak ada. Kan sangat disayangkan. Pak, waktu itu kala itu mungkin ya Pak ya, waktu pas Pak Edi di Pasuruan, pernah nggak sih Pak langsung ke pemerintah kabupaten kotanya langsung bilang gitu, ajak langsung gitu, pernah nggak sih Pak? Apa nggak pernah sama sekali ada harapan-harapan untuk pihak ketiga membantu atau gimana gitu Pak? Ya mohon maaf. Mohon maaf ya. Saya 2008-2013 pernah menjadi pejabat wakil bupati. Ya. Dan sempat menjadi PJ Bupati 12 bulan. Setahun Pak berarti? Setahun. Nah, itu sudah kita kembangkan, terutama di daerah Prigen, karena yang saya katakan tadi satu-satunya wilayah wisata Jawa Timur. Nah, sekarang untuk membuka daerah wisata kan yang pertama adalah infrastruktur. Ya. Memang di Pasuruan ini beratnya sampai hari ini, kalau saya lihat, pengembangan infrastrukturnya sangat berat. Beda dengan Batu. Batu sebelum menjadi daerah wisata, itu harga tanah
untuk infrastruktur lebih murah. Masih belum ada kepadatan penduduk. Ya. Kita contoh di Karang Pelosok kita masuk mau ke Batu, di Kecamatan Beji, ada namanya Beji, kan dulu masih belum ada pemukiman. Nah ini mulai dibuka di sana itu. Karena wisata sekarang ini tidak cukup orang berdua hadir, orang berempat hadir, tapi berombongan sekarang. Naik bus dan sebagainya. Ini dibutuhkan infrastruktur yang lebih lebar lagi. Nah, di Pasuruan ini sudah terlambat karena mulai Pandaan masuk ke Prigen kan sudah padat penduduk. Kalaupun ini dilebarkan infrastrukturnya akan membawa biaya kos yang sangat besar. Nah itu mungkin Pak jadi salah satunya kenapa nggak bisa ini Pak. Keterlambatannya di situ sekarang. Kalau dulu mulai awal pemikiran wisata Pasuruan Jawa Timur ini bisa kita kembangkan, itu akan lebih layak mudah dilakukan pada saat itu. Saat itu. Nah, sekarang karena perkembangan tahun dengan padatan penduduk akan berpengaruh terhadap biaya-biaya yang saya sampaikan tadi. Tapi itu pun tidak cukup satu jalur yang didatangi ke Prigen, bisa melalui Sukoharjo, ya, dengan adanya Pintu Langit, kan salah satu wisata kuliner di sana. Pasuruan ya Pak ikut. Ya, di Pasuruan, Jendela Langit. Ini inisiatif masyarakat sendiri sekarang. Padahal bagus loh ya. Betul, potensi luar biasa, ketinggian tempat wisatanya luar biasa daripada di Mojokerto. Nah, terus di Mojokerto sekarang terkenal dengan wisata kuliner, mulai Trawas sampai Mojokerto. Ini ramai terus. Nah, kita yang di Pasuruan sendiri sudah hanya tempat dilewati saja. Oke, ini mungkin menjadi saya garis bawahi adalah ketika PAD-nya rendah berpengaruh ke APBD yang juga kecil ya Pak ya. Lagi-lagi sejatinya ada potensi. Mengingat kalau di situ kawasannya kawasan desa wisata. Tadi dicontohkan adalah perbandingannya dengan Sidoarjo, padahal sama-sama industri. Sejatinya di Pasuruan ini bisa kok menyumbang PAD tinggi melalui plot wisata tadi ya Pak ya, desa wisata. Hanya perlunya inisiatif pemerintah, keseriusan. Kalau misalkan saya yakin ya Pak ya, pemerintah kalau misalkan punya inisiatif dan bisa menjamin rakyatnya akan nurut loh Pak. Benar kan ya Pak? Pasuruan ini 5 besar dari 38 kabupaten kota APBD-nya. Setelah Surabaya, setelah Sidoarjo, setelah Gresik, setelah Mojokerto, baru Pasuruan. Jadi yang namanya PAD atau APBD-nya luar biasa. Tapi kenapa kalau dengan daerah APBD-nya kecil, contoh Pacitan, ini kan kecil, tapi banyak wisatanya, banyak wisatanya iya, Pak. Termasuk Madiun, ini juga banyak, Nganjuk. Nah, kenapa Pasuruan nggak bisa? Nah, bisa Pak, bisa. Habis ini podcastnya banyak yang ngelihat dan semoga juga dilihat oleh pemerintah ya Pak ya. Ya mudah-mudahan kepala daerah yang sekarang terpilih kemarin 2024 bisa mengembangkan wisata di Pasuruan. Kita tunggu Pak gebrakan dan inovasinya ya Pak ya. Kalau ngomong soal anggaran, insya Allah masyarakatnya bisa kok diajak kerjasama. Kalau misalkan terhalang oleh anggaran ya, tadi Pak Edi menyebutkan ayo nyari dong pihak ketiga mana yang bisa menjadi potensi untuk bekerja sama. Masalah infrastruktur ya dibenahi ya, namanya juga menjajaki lapak baru, mungkin tempat baru, wisata baru, biasalah kalau misalkan ada kendala. Nanti kalau sudah berkontribusi tinggi baru nanti dilakukan pelebaran dan diharapkan masyarakat juga bisa berproaktif ya Pak ya. Wisata itu kan tidak untuk orang menikmati kondisi alam. Wisata macam-macam, ada wisata religi. Pasuruan ini kan ada wilayah barat timur. Wilayah timur itu masyarakat pesantren. Nah ini kan bisa dikembangkan dengan wisata religi. Iya toh. Kultur keagamannya bisa dikembangkan sana. Ada potensi-potensi daerahnya. Terus di wilayah barat ini wisata secara umum ya. Ini bisa dikembangkan. Nah, makanya masyarakat ini sama-sama mendukung ini.
menunggu peran serta pemerintah daerah. Gitu. Karena sekarang kan masyarakat butuh hiburan dengan kondisi global, kondisi dunia, kondisi kita sendiri perlu hiburan. Apalagi kalau misalkan pas lagi kita waktunya kirim ke pondok, ya kan, kalau nginep nanggung nggak ada tujuan lain, ya ngapain nginep ya Pak Edi? Iya kan, benar kata Pak Edi. Bisa bermain di sana. Bermalam dulu, besok kita lanjut wisata kemana gitu. Kalau ada tujuan wisatanya, kalau nggak ada tujuan wisata ya wes, nggak usah nginep, nengennya gitu kan Pak Edi. Itulah perlunya inovasi tadi. Lagi-lagi dari tadi Pak Edi ini sebenarnya ya, kalau saya tidak salah kaprah ya Pak ya, masyarakatnya support. Kita tunggu peran pemerintah yang terbaru ini gebrakannya gimana. Tadi sudah dikasih sedikit kunci sama Pak Edi. Kalau ngomong masalah anggaran, loh ya kamu harus punya inisiatif dong. Nge-hire siapa, gandeng siapa, pihak ketiga siapa. Kalau masalah, kok masyarakatnya gak kelem diatur, terus iki masyarakatnya angel tatarane. Tadi Pak Edi sudah menyebutkan bahwa bisa. Nah, Pak Edi yang juga pernah menjabat sebagai PLT juga di situ. Apa sebenarnya sih Pak yang menjadi kendala, dan mungkin pemerintahnya yang saat ini itu punya angan-angan seperti itu tapi agak khawatir mungkin Pak, apa Pak? Sebenarnya edukasi, kok kayaknya sulit edukasi masyarakat ya. Tentunya Pasuruan itu kulturnya ya dikatakan muda ya muda, sulit ya sulit. Karena yang tadi saya katakan ada wilayah barat, wilayah timur, wilayah pesantren sama wilayah masyarakat umum. Tentunya dua-duanya muda. Karena bagaimana peran pemerintah untuk mendekati para tokoh-tokoh di sana. Apa sih kita tawarkan masalah-masalah? Apa maunya masyarakat kita ini? Kalau industri, memang sampai saat ini di daerah timur ini industrinya sangat kecil sekali. Banyak di wilayah barat. Memang dulu faktornya karena transportasi. Kalau wilayah barat akan lebih mudah barang-barang produksi yang dilakukan di Pasuruan nyampe Surabaya. Tapi sekarang kan sudah mulai dibangun adanya jalur transformasi tol ya. Wilayah timur sudah ada. Sampai hari ini belum ada perkembangan sana. Jadi kondisi masyarakat barat dan timur di Pasuruan ini sangat berbeda jauh hidupannya. Karena di sana pendapatan mereka hanya petani, tapi di wilayah barat ini banyak masyarakatnya yang ada di industri. Nah, kalau di wilayah timur didirikan industri akan lebih makmur lah masyarakat yang wilayah timur, dan masalah fanatismenya akan bisa masyarakat sana akan lebih modern lagi berpikirnya, tidak karena agama ya, tapi kemajuan daerahnya akan bisa dinikmati oleh masyarakat timur. Nah, tentunya harapan saya pemerintah daerah saat ini untuk bisa memikirkan masyarakat timur biar tidak ada kejomplangan kehidupan masyarakatnya. Padahal mereka sama-sama warga Pasuruan, sama-sama membayar pajak pada pemerintah daerah, tapi pemerataan pembangunannya berkurang. Nah, harapan saya bagaimana Pasuruan ini bisa mandiri atau masyarakatnya bisa mempunyai inovasi. Nah, tentunya peran pemerintah harus betul-betul lebih memprioritaskan masyarakat timur, pendapatannya akan lebih besar. Karena masyarakat sana adalah masyarakat nelayan, termasuk masyarakat petani. Tapi di wilayah barat ini sudah mulai kebutuhan masyarakatnya sudah terpenuhi. Tinggal di timur ini harus bagaimana pemerintah daerah perannya harus diratakan. Harus pemetaan dulu berarti. Betul, nih Pak. Iya. Pemetaan yang benar-benar, ya pasti pemerintah sudah tahu lah ya kalau Tentunya dalam hal ini. Karena yang menjadi kepala daerah juga orang Pasuruan. Oke, harusnya pemerintah juga tahu. Apalagi kalau bahas soal ini kan pasti Cipta Karya, kan nanti domainnya ke Cipta Karya ya. Iya, Cipta Karya. Ya, Perumahan Rakyat kan, PU Bina Marga banyak sebenarnya. Dan memang butuh strategi matang mana yang menjadi prioritas untuk diprioritaskan dulu, tinggal nanti mensosialisasikan mana. Ini kita contohkan dulu karena ini lebih urgent. Sejatinya kalau tadi Pak Edi bilang mungkin tidak
tidak semudah apa yang saya ucap ya. Tapi mengingat kalau programnya Bu Gubernur kan ada juga one product, one pesantren. Nah itu sebenarnya tidak menjadi penghalang kalau itu di kawasan wisata religi. Malah mungkin lebih bagus untuk mengembangkan skill santri juga kan. Betul. Ya kan Pak? Gitu kan Pak? Iya, pendapatan. Terus kenapa Pak? Karena harusnya juga seirama juga dengan pemerintah provinsi daerahnya. Betul, ya. Apalagi Jawa Timur kulturnya wilayah pesantren, Jawa Timur ini. Tapi juga kan pemimpin daerahnya juga sebenarnya sudah ngasih clue, ayo walaupun ini wisata religi tapi bisa loh kita berkesempatan berinovasi agar mengembangkan nanti untuk melahirkan bibit-bibit dari santri ini berkreasi ya Pak ya. Iya kan Pak? Terus iya, kenapa masalahnya Pak? Daerah pondok pesantren kan bisa dikembangkan dengan adanya UMKM. Tapi tetap tidak menyalahi garis itu tadi. Kalau menjadi kekhawatiran kan tinggal sosialisasinya seperti apa. Kenapa Pak Edi harus belajar ke Pak Edi sebenarnya? Enggak. Biasanya mudah saja lah. Mudah saja. Mudah saja tergantung niatan dari niat, kepala eksekusi daerahnya. dan konsistensi ya Pak. Oke. Pak Edi, mungkin terakhir Pak. Tadi sebenarnya sudah dijabarkan banyak yang perlu ditekankan untuk pembahasan podcast kita kali ini ya Pak ya. Apalagi ini demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, khususnya di dapilnya Pak Edi di kawasan Pasuruan yang juga berharap dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil ini kan juga perlu ada gebrakan baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat ya Pak Edi. Monggo Pak. Harapan saya terutama bagi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, terutama terkait dengan kesejahteraan, dinas sosial, dinas koperasi, peran-peran UMKM di wilayah timur harus dikembangkan. Karena tidak menutup kemungkinan para santriwati, santriwan yang ada di pondok pesantren ini punya kreativitas. Dan ini pemerintah harus ada di dalamnya. Tidak hanya mereka belajar ilmu agama, tapi bagaimana untuk menyongsong kehidupan mereka ke depan ya, setelah mereka mondok selesai, pengembangan di luar bagaimana. Nah ini pemerintah daerah harus masuk ke sana. Karena tidak mungkinlah pondok pesantren ini akan berdiri sendiri tanpa harus bantuan oleh pemerintah daerah. Dalam arti memberikan keilmuan, baik ilmu secara umum maupun memberikan kreativitas bagi anak-anak pondok pesantren yang ada di wilayah timur Pasuruan itu. Saya yakin kalau itu peran pemerintah masuk di dalamnya, kebersamaan antara masyarakat Kabupaten Pasuruan yang ada di barat maupun di timur ini bisa setara dan tentunya pikiran-pikiran untuk meningkatkan kehidupan kedepannya akan lebih mudah. Oke. Ada lagi Pak Edi? Itu sementara. Oke. Mungkin dari yang saya rangkum adalah tadi kalau bahas pertama adalah desa wisata. Terus kok bisa sampai ke pondok pesantren? Karena memang ini kawasan wisata plus juga kawasan religi. Sebenarnya harapannya Pak Edi tadi ketika nanti ada masyarakat di luar kota Pasuruan yang sedang berkunjung ke pondok pesantren, bagaimana ketika pemerintah kabupaten setempat itu menyediakan, tidak hanya menyediakan penginapan, tapi juga ada jujukan, yaitu wisata itu tadi bersinergi kan akhirnya Pak ya. Iya. Jadi rakyatnya itu guyup rukun, berkolaborasinya oke. Nah lagi-lagi yang paling terpenting adalah peran pemerintah. Bagaimana beliau mengedukasi, mengarahkan dan memberikan pencerahan agar kita sama-sama ya SDM-nya lebih peningkatkan lagi ya Pak, apalagi kita menuju untuk zero kemiskinan. Ini juga perlu gebrakan dari pemerintah kabupaten kota. Seperti itu ya Pak Edi ya. Oke, Pak Edi kalau kita ngomong bahas ini sebenarnya panjang, butuh waktu yang panjang. Hanya saja karena kesibukan Pak Edi yang harus segera menemui konstituen, jadi terpaksa kita harus dijadwalkan ulang nih di episode selanjutnya. Ya terima kasih pemirsa, kebiasaan ngomong pemirsa, dimanapun Sobat JP Pods yang ada di Surabaya, Jawa Timur, khususnya di dapilnya Pak Edi. Kalau kita membahas soal polemik-polemik atau saran-saran boleh langsung curhat-curhat ke
para anggota dewan yang ada di dapilnya masing-masing. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan, khususnya bersama anggota Komisi B yang satu ini dari Partai PDI. Dan kita tutup perjumpaan kita di episode kali ini. Saya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh